Untuk memulai acara kita buka dulu. Sebelum kita mulai acara kita, ada baiknya kita berdoa sejenak. Yang membawa doa kami persilakan. Saya akan membawanya dalam agama Kristen Protestan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu hingga pada malam hari ini. Di sini kami berkumpul untuk melakukan sosialisasi dan pengambilan nomor untuk pasangan calon ketua BEM dan wakil ketua BEM. Kami mohon campur tangan Tuhan dalam acara kami Tuhan, supaya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dari awal hingga akhirnya rapat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kita masuk ke acara pertama kita. Kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua KPU 2021. Kepada Ketua kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa berkumpul di sini untuk menghadiri acara sosialisasi Pemilu Ketua dan Wakil Ketua BEM 2021 dan pencabutan nomor urut pasangan calon. Yang kami hormati kedua pasangan calon, para ketua kelas yang sudah berkenan hadir di Zoom ini, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa yang sangat kami cintai yang mungkin sedang menonton acara ini secara live di YouTube. Kami dari segenap pengurus dan anggota KPU ITEDEL mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya kepada kami untuk memegang tanggung jawab dalam mengatur dan mengurus pelaksanaan pemilihan umum yang akan kita lakukan. Tentu, itu semua tidak lepas dari partisipasi rekan-rekan mahasiswa dalam menyukseskan pesta demokrasi yang kita selenggarakan tiap tahunnya ini. Pada acara ini, kami berharap kita dapat bekerja sama, memperhatikan dengan baik sosialisasi yang akan disampaikan KPU nantinya, agar kita dapat tahu mekanisme atau hal-hal penting terkait pemilu BEM yang akan dilaksanakan nanti. Kami juga berharap kita dapat saling menyebar informasi terkait pemilu ini dan juga saling mendukung satu sama lain demi terwujudnya pemilihan umum yang bersih dan profesional. Juga dalam pencabutan nomor urut nanti, pasti masing-masing paslon berharap nomor tersebut dapat membawa kemenangan bagi masing-masing pasangan calon. Tapi kita lebih berharap adanya persaingan yang sehat antara pasangan calon. Jadi semoga dengan adanya nomor urut ini, hendaknya itu akan menjadi nomor persatuan bagi kita semua yang akan melaksanakan pesta demokrasi ini. Sesuai dengan tagline yang KPU bawakan pada tahun ini, pemilih cerdas ITEDEL berintegritas. Kami harap kita semua menjadi pemilih yang cerdas dan berintegritas tinggi dalam menggunakan hak suara kita nantinya. Tentu kita mengharapkan terselenggarakannya pemilu yang berdasarkan pada asas luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maka dari itu semua adalah poin penting yang menjadi tiang pegangan kita dalam sebuah pesta demokrasi. Maka dari itu, sekali lagi kami mengharapkan partisipasi yang aktif dari segenap rekan mahasiswa untuk bersama-sama menyukseskan pesta demokrasi yang kita nanti-nantikan ini. Mungkin demikianlah kata sambutan yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati para rekan-rekan mahasiswa sekalian. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Horas, horas, horas.
Horas. Terima kasih kepada Ketua KPU 2021. Selanjutnya kita memasuki acara perkenalan panitia KPU. Teknisnya adalah yang pertama itu perkenalan BPH untuk memperkenalkan diri dan memberikan penjelasan singkat yang diikuti oleh koordinator setiap divisi. Kepada BPH, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, mungkin saya yang pertama kali perkenalan mungkin ya. Perkenalkan, nama saya Gahasa Timotius Purba. Tahun ini dipercayai menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum Institut Teknologi Dell. Mungkin saya akan menjabarkan beberapa tugas dari Ketua KPU ITDEL. Yang pertama itu memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan dalam KPU ITDEL. Kedua, memimpin rapat-rapat pengurus, baik itu rapat khusus BPH KPU ITDEL ataupun rapat umum yang diikuti semua unsur pengurus KPU ITDEL. Ketiga, bertanggung jawab terhadap segala permasalahan yang terjadi di dalam KPU ITDEL ataupun yang melibatkan KPU ITDEL. Dan yang paling terpenting itu mungkin ini menjadi semua tugas kita sebagai penyelenggara, sebagai peserta demokrasi ini ya, memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh peserta demi terlaksananya pemilu yang cerdas dan berintegritas. Mungkin demikian perkenalan singkat dan penjabaran singkat mengenai tugas dan tanggung jawab saya sebagai Ketua KPU ITDEL. Dilanjutkan rekan BPH lainnya. Selamat malam untuk kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya adalah Bung Aran Mertua Pakpahan. Pada tahun ini dipercaya sebagai Wakil Ketua KPU tahun 2020-2021. Untuk penjelasan tugas saya sebagai Wakil Ketua KPU, yaitu yang pertama membantu Ketua dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan dalam KPU ITDEL. Yang kedua, memimpin rapat-rapat pengurus, baik itu rapat khusus BPH KPU ITDEL ataupun rapat umum yang diikuti semua unsur pengurus KPU Institut Teknologi Dell. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap segala permasalahan yang terjadi dalam KPU Institut Teknologi Dell ataupun yang melibatkan KPU Institut Teknologi Dell. Dan yang keempat adalah memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus KPU Institut Teknologi Dell demi terlaksananya pemilu yang cerdas dan berintegritas. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Andrianis Torus. Saya sebagai Sekretaris KPU tahun 2021. Tugas saya sebagai Sekretaris KPU yang pertama, membantu penyusunan program dan anggaran pemilu. Yang kedua, memberikan dukungan teknis administratif, salah satunya berupa penyusunan laporan penyelenggaraan pemilu. Dan yang ketiga, membantu pelaksanaan tugas KPU ITDEL dalam menyelenggarakan pemilu. Terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, saya Febri Katarina Syenifar. Saya tahun ini adalah sebagai bendahara. Yang menjadi tugas seorang bendahara, yang pertama, membantu penyusunan anggaran pemilu tahun 2021-2022. Yang kedua, membuat laporan keuangan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, membantu pelaksanaan tugas KPU ITDEL dalam penyelenggaraan pemilu. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, untuk koordinator divisi dapat dimulai dari divisi acara. Terima kasih buat kesempatannya. Perkenalkan, saya Sofia Tambun dari Prodi D3 TI 2019. Tahun ini saya dipercaya sebagai koordinator divisi acara. Koordinator divisi acara tahun ini terdiri dari 5
orang. Yang pertama saya sebagai koordinator. Yang kedua ada Audrey Mihewi dari S1 Teknik Bioproses. Yang ketiga ada Dian Stanggang dari D3 Teknologi Informasi. Selanjutnya ada Christina Napitupulu dari S1 Manajemen Rekayasa. Dan yang terakhir ada Irma Syagian dari D3 Teknologi Informasi. Adapun yang menjadi job desk dari divisi acara terbagi atas 3 bagian besar. Yang pertama itu mengkonsep dan menyusun rangkaian acara. Yang kedua mengatur berjalannya rangkaian acara. Dan yang ketiga adalah berkoordinasi dengan divisi Humas dan divisi Keamanan guna menyukseskan pemilu 2021. Terima kasih. Selanjutnya dari divisi administrasi kami persilakan. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reti Angelis Siahaan. Saya sebagai Koordinator Administrasi KPU tahun 2021. Adapun anggota dari divisi administrasi yaitu yang pertama Teresia Rumapea dari Prodi S1 Informatika, kedua Mikael Hutapea dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, ketiga Melisa Siregar dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, dan keempat Hana Siahaan dari Prodi S1 Informatika. Adapun tugas divisi administrasi yang pertama membuat dokumen pendaftaran serta syarat atau kriteria yang harus dimiliki oleh pasangan calon ketua atau wakil ketua BEM. Yang kedua, menerima pendaftaran, memverifikasi dan menyeleksi berkas-berkas dari pasangan calon wakil ketua dan ketua BEM. Ketiga, bekerja sama dengan divisi data dan informasi dalam memverifikasi hasil perhitungan suara yang telah masuk. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari Divisi Humas dan Publikasi, kepada Divisi Humas dan Publikasi kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mengambil alih dari koordinator kami, masalah jaringan dia. Jadi kami di sini ada 5 orang divisi Humas dan Publikasi. Yang pertama yaitu koordinator Jeriko Silaban dari Prodi D4 TRPL. Yang kedua itu ada Martuani Sitohang dari Prodi D4 TRPL. Yang ketiga itu ada Timothy dari Prodi D4 TRPL. Yang keempat itu saya Joshua Simbolon dari Prodi D4 TRPL. Yang kelima itu Sarah dari Prodi S1 dan Informatika. Adapun tugas kami yaitu Humas dan Publikasi, yang pertama itu membangun hubungan interaktif yang baik antar pengurus KPU dan dengan masyarakat ITDEL. Yang kedua itu menjalankan publikasi secara cepat, tepat, menyeluruh, dan dapat dipercaya. Yang ketiga itu menerima dan mengevaluasi aspirasi dan opini masyarakat ITDEL. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari Divisi Keamanan, kepada Divisi Keamanan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Daniel Alexandra Simamora. Saya sebagai Koordinator Divisi Keamanan KPU Institut Teknologi DEL 2021. Dan 4 anggota saya yang pertama itu Cynthia Pardede dari Prodi S1 Informatika. Yang kedua Darwin Siwarani dari Prodi D4 RPL. Yang ketiga Mikael Sinaga dari Prodi D4 RPL. Dan yang keempat Patricia Sibarani dari Prodi S1 Informatika. Adapun tugas dari Divisi Keamanan yang terutama yaitu menjaga keamanan sampai pemilihan selesai. Salah satu contohnya, mengatasi provokasi yang diakibatkan oleh masing-masing mahasiswa Institut Teknologi DEL. Atau contoh lain dari tugas Divisi Keamanan yaitu menjaga keamanan selama proses pemilihan berlangsung. Seperti mencegahnya adanya kampanye gelap yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM, supaya terciptanya pemilihan luber dan jurdil. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalan dari Divisi Data dan Informasi. Pada Divisi Data dan Informasi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jerry Andrianto Pangaribuan. Saya dari program studi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak.
pada Komisi Pemilihan Umum tahun ini, saya menjabat sebagai Koordinator Divisi Data dan Informasi. Dan saya akan memperkenalkan anggota dari Divisi Data dan Informasi. Yang pertama, Evi Silaban dari Program Studi S1 Informatika. Yang kedua, Preti Silalahi dari Program Studi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Yang ketiga, Tumpak Adityo Aritonang dari Program Studi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Dan yang keempat, Ziko Andreas Aritonang dari Program Studi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Kemudian tugas dari Divisi Data dan Informasi yaitu yang pertama, melakukan rekapitulasi data mahasiswa aktif Institut Teknologi Del sebagai pemilih tetap pada pemilihan umum Institut Teknologi Del. Yang kedua, bekerja sama dengan Divisi Administrasi dalam melakukan verifikasi hasil perhitungan suara yang telah masuk. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap kegiatan pemungutan suara yang dilakukan secara daring. Yang keempat, membuat voting pada sistem yang telah ditentukan dalam pelaksanaan pemilihan umum Institut Teknologi Del. Dan yang kelima, mengumpulkan dan menganalisis informasi-informasi penting agar dapat tersampaikan kepada para peserta pemilu dengan transparan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari Divisi Multimedia dan Dokumentasi kepada Divisi Multimedia dan Dokumentasi, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yohana Sihombing dan saya dipercaya sebagai Koordinator Divisi Multimedia dan Dokumentasi. Adapun anggota dari Divisi Multimedia dan Dokumentasi yang pertama adalah Manuel Sigalingging dari Prodi Sistem Informasi, Dian Relita Sibarani dari Prodi Manajemen Rekayasa, Hotma Arwan dari Prodi Teknologi Informasi, dan Nixon Hutahayan dari Prodi Sistem Informasi. Dan adapun tugas dari Divisi Multimedia dan Dokumentasi adalah yang pertama menjadi fasilitator dan penanggung jawab produk visual, baik gambar maupun video dari keseluruhan rangkaian kegiatan KPU. Kemudian yang kedua bertanggung jawab dalam mengelola seluruh sosial media KPU. Dan terakhir mendokumentasikan seluruh kegiatan KPU demi terwujudnya pemilihan yang bersih dan transparan. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan acara kita, yaitu pembacaan timeline KPU ITDL 2021. Kepada BPH KPU, waktu dan tempat kami persilahkan. Adapun yang menjadi timeline untuk acara kegiatan KPU ITDL periode 2021-2022, yang pertama, 6-11 April akan diadakan pendaftaran calon ketua dan wakil ketua BEM periode 2021-2022. Selanjutnya, tanggal 12 April sampai dengan 14 April akan diadakan seleksi berkelas pasangan calon. Selanjutnya, 15 April, pengumuman calon ketua dan wakil ketua BEM yang lolos seleksi berkas. Selanjutnya, tanggal 16 April, sosialisasi terkait pemilu 2021 dan pencabutan nomor urut bagi pasangan calon. Selanjutnya, tanggal 17 sampai dengan 19 April, penyerahan visi dan misi oleh calon ketua dan wakil ketua BEM. Selanjutnya, tanggal 17 April sampai dengan 20 April, penyerahan media kampanye oleh calon ketua dan wakil ketua BEM. Selanjutnya, tanggal 17 sampai dengan 25 April, kampanye oleh pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM kepada seluruh mahasiswa. Selanjutnya, tanggal 23 April, debat pertama dan pemaparan visi dan misi setiap pasangan calon secara online. Tanggal 24 April, debat kedua dan pemaparan visi dan misi setiap pasangan calon secara online. Selanjutnya, tanggal 30 April, pemilihan online putaran 1 calon ketua dan wakil ketua BEM. Selanjutnya, tanggal 2 Mei, pemilihan online putaran pertama calon ketua dan wakil ketua BEM. Dan untuk tanggal ini adalah bersifat opsional.
Selanjutnya, tanggal 9 Mei, pengesahan dan pembacaan SK Ketua dan Wakil Ketua BEM terpilih. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan ke acara sosialisasi pemilihan umum Ketua dan Wakil Ketua BEM periode 2021-2022 yang akan dijelaskan oleh Divisi Data dan Informasi. Kepada Divisi Acara Data dan Informasi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kami sampaikan kembali. Saya akan menjelaskan sosialisasi singkat terkait pemilihan umum Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi Del. Sesuai dengan timeline yang telah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum, pemungutan suara dan pada pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi Del 2021-2022 akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 2021. Dan pasangan calon akan dinyatakan menang apabila memperoleh suara minimal 50% plus 1 dari jumlah pemilih. Apabila setiap pasangan calon memperoleh suara yang sama, maka akan dilakukan pemilihan putaran kedua, yaitu pada tanggal 2 Mei 2021. Dan untuk sistem pemilihannya, seperti yang kita ketahui, kondisi sekarang ini masih belum memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan secara offline, maka sistem pemilihan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi Del 2021-2022 akan dilaksanakan secara daring dengan menggunakan platform CIS atau Campus Information System Institut Teknologi Del, di mana setiap mahasiswa login ke dalam CIS dengan menggunakan akun masing-masing dan melakukan pemilihan pada e-voting yang telah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum. Untuk informasi selanjutnya terkait cara-cara pemungutan suara akan kami informasikan segera. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Kita masuk ke inti acara kita, yaitu pencabutan nomor pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2021-2022. Untuk pencabutan nomor, kami melakukannya menggunakan website Wheel of Name. Kami akan memasukkan nama-nama dari calon pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM 2021-2022. Aduh. Kami akan melakukan 2 kali pencobaan putaran yang akan sebagai uji coba. Pada putaran ketiga, yang terpilih akan menjadi urutan nomor pertama. Putaran kedua. Kita masuk ke untuk pasangan nomor 1.
Karena belum ada, kita putar sekali lagi. Tuhan Yesus. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Biar lama, biar seru, biar seru. Berarti karena Julia dan Julius akan menjadi pasangan nomor pertama, otomatis Nico dan Kevin akan menjadi pasangan calon nomor kedua. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, ada baiknya kita istirahat dulu. Untuk peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan acara kita selanjutnya, yaitu sepatah kata dari tiap pasangan calon, dimulai dari pasangan pertama, Judah dan Julius. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertama sekali,
kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena berkat-Nya lah kita dapat berkumpul di Zoom ini untuk melaksanakan acara pengambilan nomor urut paslon BEM. Terima kasih untuk kesediaan abang, kakak, dan teman yang sedang menyaksikan acara ini, dan juga khususnya kami berterima kasih kepada KPU sudah mau membagi waktu dan tenaga untuk menyusun acara ini. Setelah pengambilan nomor urut ini, saya harapkan mempermudah dan memperlancar segala acara yang akan kita hadapi ke depannya. Saya juga berharap selama pesta demokrasi yang kita lakukan tahun ke tahun ini berjalan dengan sehat dan lancar sampai ke pengumuman Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM yang terpilih nantinya. Sekian dari saya, salam mahasiswa. Selanjutnya ditambah rekan saya Julius. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya juga mengucapkan terima kasih mewakili pasangan kami, Juda dan Julius, untuk panitia KPU yang sudah melakukan kegiatan pada hari ini dan untuk kedepannya. Semoga acara kita kedepannya, rundown KPU kita bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan dengan baik tanpa terhalang suatu apapun, karena lancarnya KPU merupakan kemenangan kita semua. Sekian dari saya mewakili pasangan kami. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa, terima kasih. Untuk pasangan nomor urut 2, kepada Niko dan Kevin, waktu 4 kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Ucapan kami terima kasihlah kepada panitia KPU tahun ini telah membuat acara dan mempersiapkan acara ini dengan baik. Ya, harapan kami semogalah acara pemilihan BEM 2021 ini 2122 ini berjalan dengan baik. Tuhan berkati. Shalom. Ada tambahan dari Kevin? Terima kasih. Sama dari calon ketua kita Niko Felix, kami juga berterima kasih kepada seluruh stakeholder KPU sama ketua kelas yang ikut dan semua mahasiswa yang mungkin menonton di live TV, live YouTube maksud saya. Harapan kami untuk pemilihan BEM kali ini berjalan dengan lancar dan kita taati protokol kesehatan, kita tetap sehat selalu dan semoga siapapun nanti yang menang, semoga itulah pilihan yang terbaik untuk mahasiswa BEM, mahasiswa dan untuk memimpin BEM ini. Mungkin sekian dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Terima kasih pada pasangan nomor 2. Acara selanjutnya kritik dan saran pemilu 2021 yang dapat disampaikan dari kolom chat. Kalau nggak ada gimana nih? Mungkin kita tunggu aja sampai 20.50.
sampai 2050. Oh, ini ada. Mungkin kita share itu juga kalau mungkin ada yang disampaikan. Oh iya. Oke, cek. Karena dari YouTube juga nggak ada pertanyaan. Kalau misalnya ada kritik, saran, pertanyaan yang pengen disampaikan ke KPU, bisa chat WhatsApp yang udah aku drop di kolom chat ya. Oke, mungkin waktu ini bakal dikasih ke doa penutup. Pada pembawa doa penutup, waktu dan tempat kami persilahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas kasih karunia yang kau berikan kepada kami hingga pada malam hari ini. Ya Bapa, kami telah menyelesaikan pertemuan kami. Bapa, kami di sini juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Berikanlah mereka rezeki yang berlimpah dan kesehatan, agar kedua orang tua kami dapat mendidik kami ke depannya. Bapa, di sini juga kami mendoakan kepada kedua paslon kami, berikanlah mereka jiwa kepemimpinan dari-Mu, agar mereka dapat memberikan visi dan misi yang sesuai atas kehendak-Mu kepada masyarakat Etidal. Ya Bapa, kami serahkan hidup dan aktivitas kami kepadamu, agar Roh Kudus yang memimpin kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Mungkin itu adalah susunan acara sampai akhir dari acara pencabutan nomor urut pasangan calon ketua BEM dan wakil ketua BEM. Kepada seluruh partisipan kami ucapkan terima kasih. Atau ada tambahan dari KPU bisa dipakai waktu ini. Terima kasih. Mungkin bisa dokumentasi lah ya, sama paslon, para ketua kelas, juga divisi multimedia dan dokumentasi. Untuk semua partisipan bisa open cam, ketua kelasnya juga ya. Ini ada 3 slide lah. Dari slide yang pertama, 1, 2, 3.
Slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Demikianlah acara pencabutan nomor pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM. Jika ada kesalahan dari kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Untuk peserta acara sudah dapat meninggalkan room Zoom kecuali untuk panitia. Terima kasih. Ini dia masih live. Masih ya? Masih kayaknya. Udah bisa di stop ya? Oke, biar aku stop Iya, bentar ya. stop aja lah, Pak.